Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustazah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan Kitabus Shiyam, kitab yang membahas tentang masalah puasa. Kita masih sampai pada pembahasan syarah daripada fasal manuhiya an saumihi, hari-hari yang dilarang untuk melakukan puasa, di mana di dalam kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja ada satu penjelasan, la yasumu ahadun fi syahri Ramadan biniyatin ghairi Ramadan. Tidak diperbolehkan bagi seseorang yang berpuasa pada bulan Ramadan tetapi dengan niat bukan puasa Ramadan. Fa in shoma fi Ramadan, maka jika ia berpuasa pada bulan Ramadan biniyatil kafarah, tetapi dengan niat puasa kafarah, au an-nadri, awin nadri, atau berniat puasa nazar, batola saum, maka puasanya batal. Jadi ingkang dipun maksud katos makaten Pak, bulan Ramadan puasa Ramadan, tapi niate nyong esuk arep puasa nazar, umpamane nggih nyong esuk arep puasa kafarah, maka puasa Ramadannya batal, puasanya batal. Lalu bagaimana kalau dia mau berpuasa nazar? Ya nanti setelah bulan Ramadan selesai, dilakukan itu di luar bulan Ramadan. Kemudian ada far'un atau cabang pembahasan, ma yukrahu saumuhu, apa yang dimakruhkan untuk melakukan puasa. Yang pertama dijelaskan ifradul jum'ah bisaumi, hari Jumat melakukan puasa secara bersendirian, maka hukumnya makruh. Dinten Jumat puasa Pak, tanpa puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, maka hukumnya makruh. Wa tarfa'ul karahah, jadi ketika supaya tidak makruh, supaya menghilangkan kemakruhan itu,
Bisyami yaumin qablahu au ba'dahu, dengan melakukan puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Berarti Kemis Jumat, nek mboten Jumat Sabtu. Kata niku, Pak. Nek Jumat tok puasa sunnah niku sing dimaksud, Pak. Niku hukumnya makruh. Mboten angsal. Apa yang menjadi dasar ini? Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ah. Janganlah salah satu di antaramu puasa pada hari Jumat, illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu, kecuali ia berpuasa sebelumnya, yang dimaksud sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kemudian ifradu saumi yaumi sabt au yaumil ahad, puasa dengan bersendirian hari Sabtu atau hari Ahad. Hari Ahad atau hari Minggu, Pak? Ahad ya. Nek wong Islam Ahad, Pak. Nek wong napa niku? Niku Minggu, Pak. Niku kula panjenengan kadang biasanya nyebutnya seringnya kok wong nang kalender tulisannya kok Minggu. Kecuali kalender-kalender yang dibuat oleh lembaga-lembaga Islam, itu biasanya menggunakan Ahad. Dina Sabtu puasa sunnah satu hari itu toh, hukumnya makruh. Atau hari Ahad puasa sunnah, hukumnya makruh. Kecuali kalau bayar hutang, Pak. Nah, kalau bayar hutang ini lain lagi. Tapi kalau puasa sunnah hukumnya makruh. Kalau itu bersendirian. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bimukhalafatil yahud wan nasara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Karena hari Sabtu konon itu hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi. Hari Ahad hari yang diagungkan oleh kaum Nasrani. Fala yafruduhuma bisaumin, maka janganlah melakukan puasa secara bersendirian hari Sabtu saja atau hari Ahad saja. Kemudian saumut tatawu, tentang puasa sunnah. Yang dimaksud dengan puasa sunnah wa taqarrub ila Allah taala bima laisa bifardin minal ibadati. Jadi yang dimaksud dengan sunnah atau puasa sunnah adalah mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Tinggi, yang mana itu tidak merupakan fardu, tidak merupakan perkara yang diwajibkan. Jadi ibadah-ibadah yang itu tidak diwajibkan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Maka Allah akan menjauhkan wajahnya, menjauhkan dirinya dari neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Di antara puasa sunnah adalah saumu yaumu Asyura wa Tasu'a, puasa pada tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 9 min syahri Muharram, dari bulan Muharram, tanggal 9 tanggal 10 bulan Muharram. Wa yastahabbul iksaru min shaumi syahril Muharram, dan dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Karena bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang dilakukan di bulan-bulan yang dimuliakan, pahalanya akan dilipat gandakan.
Kemudian saumu sittati ayyamin syahri Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamud dahar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa 1 tahun. Kemudian saumu yaumu Arafah li ghairil hajj, puasa pada hari Arafah bagi yang tidak melakukan haji, yakni tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kemudian saumu yaumul Isnain wal Khamis min kulli usbu', puasa hari Senin dan hari Kamis pada tiap-tiap minggu. Kemudian saumu salasati ayyam min kulli syahrin arabi, puasa 3 hari di tiap-tiap bulan Arab. Yang dimaksud bulan Arab itu bulan Qamariyah, karena nanti yang dihitung itu tanggal 13, 14, 15 dari bulan Qamariyah, bukan bulan miladiyah. Taruhlah umpamanya hari ini bulan Syawal nih. Bulan Syawal. Bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, tanggal 13, 14, 15 Sya'ban. Berarti pertengahan bulan atau Ayyamul Bid. Itu disunnahkan untuk melakukan puasa 3 hari di tiap-tiap bulan. Kemudian saumul ayyamut tis'atil awaili min syahri Dzulhijjah, puasa 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti tanggal 10-nya tidak boleh puasa karena itu hari raya Idul Adha. 10, 11, 12, 13 hari tasyrik juga tidak boleh puasa. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yaumin wa iftarin yaumin au saumu Daud alaihissalam, 1 hari puasa 1 hari tidak puasa, atau disebut dengan puasa Daud. Puasa Daud, sedina puasa sedina mboten. Lalu dalam pembahasan kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Syuja ini ada satu penjelasan di antara yang dimakruhkan adalah siyamud dahr. Memang dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Puasa 1 tahun penuh, siyamud dahr, kecuali hari-hari di mana itu diharamkan untuk berpuasa. Jadi umpamanya baru bulan Ramadan, bulan Syawal nih, selain hari raya Idul Fitri dia puasa, nanti bulan berikutnya puasa terus, disebut dengan puasa dahr, saumud dahr, puasa sepanjang tahun. Sebagian ulama berpendapat haram hukumnya berpuasa sepanjang tahun, walaupun hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa dia tidak puasa. Jadi diantaranya hari raya Idul Adha, Idul Fitri, kemudian hari-hari tasyrik. Sing liyane niku puasa kabeh. Sebagian ulama yang pertama berpendapat haram hukumnya. Ada sebagian ulama yang lain berpendapat asalkan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa dia tidak berpuasa, maka hukumnya boleh. Tapi pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama, karena puasa sunnah yang paling maksimal adalah puasa sunnah Daud, Pak. Sehari puasa, sehari tidak.
Maka kalau puasa terus sepanjang tahun, berarti dia menyelisihi sunnah. Kata semakatan. Kemudian kita masuk pembahasan kafaratul iftar. Kafarah daripada berbuka atau tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Qala al-musannifu, penulis kitab ini menjelaskan, waman wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji, barang siapa yang melakukan hubungan suami istri dengan sengaja dan itu melakukan pada farjinya, fa'alaihil qada wal kafaratu, maka ia wajib mengqadha dan membayar kafarah. Melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Wa hiya it'u raqabatin mu'minatin. Kafarahnya adalah yang pertama memerdekakan seorang budak yang beriman. Fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Maka kalau ia tidak bisa mencari budak untuk dibebaskan, kalau sekarang tentu tidak ada lagi perbudakan, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati fa'it'amun sittina miskinan likulli miskin mud. Maka jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, setiap 1 orang miskin diberi 1 mud. 1 mud itu 6 on dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama berpendapat setengah ukuran zakat fitrah atau 1,5 sok. Kalau 1 sok itu 2,5 kilo, taruhlah 3 kilo berarti 1,5 kilo. Kalau 1 mud berarti 2,5 kilo dibagi 4 atau 3 kilo dibagi 4. Berarti pinten nih Pak? 7 on setengah, 1 kilo kurang. Berarti memberikan taruhlah kita bulatkan 1 kilo nih. 1 kilo kali 6, 60. Man aftara fi Ramadan bitta'am wasyarab limaradin aw safarin. Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan, makan ataupun minum, limaradin karena sakit, aw safarin atau karena bepergian jauh, fa'alaihil qada, maka wajib baginya untuk membayar hutang puasa tadi. Aisyamul ayyamul lati aftaraha ba'da zawalil udhri. Kapan mengkodoknya? Yaitu melakukan puasa sebanyak hari yang dia tinggalkan ketika uzurnya sudah lewat. Artinya ketika sudah tidak melakukan syafar setelah bulan Ramadan selesai. Nek umpamane patang dina bulan Ramadan meriang, berarti nyarutang patang dina. Waman aftara bi ta'am wa syarab ay aftara amidan ghairal al-jima'u amdan. Dan barang siapa yang makan, membatalkan puasa, makan ataupun minum, dan ia lakukan ini sengaja, tidak ada udzur syar'i, tidak juga lupa, sengaja memang. Awan-awan bulan Ramadan madang Pak. Nah, fa'alaihil qada ay siyamul ayyamul lati aftaraha, maka ia wajib membayar hutang sebanyak hari yang ia tidak berpuasa. Wa alaihi taubah wal istighfar, dan ia wajib untuk bertobat dan beristighfar. Jadi orang mung cukup nyar hutang tok, tapi kudu tobat, kudu istighfar. Kemudian al-kafaratul uzma. Jadi kafaroh yang paling besar itu adalah kafaroh karena melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan.
Man aftara fi Ramadan bil jima'i fa alaihil qada. Barang siapa yang melakukan buka di bulan Ramadan dengan melakukan hubungan suami istri, maka wajib baginya untuk mengqadha. Syamul ladzi aftarahu bil jima'i. Dia harus membayar hari di mana hari ia berjima. Satu hari umpamanya nih, dia membayar hutang satu hari. Ditambah lagi wa alaihil kafarah. Ia harus membayar kafarah. Kafarahnya urutan tadi. Pertama memerdekakan budak. Kalau tidak ada perbudakan berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu karena mungkin fisiknya lemah, maka ia harus memberi makan 60 orang miskin. Wal kafaratu ala tertib. Membayar kafarohnya juga harus tertib, urutan. Yang dimaksud tertib begini. Memerdekakan budak, kalau memang tidak ada perbudakan, urutan yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nek nganti pedot di tengah jalan, maka diulangi dari awal. Mereka seminggu orang kuat pak, maka diulangi dari awal. Wah itu ya memang remek pak, 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak mampu, baru memberi makan 60 orang miskin. Nah ini bagi orang kaya kan ringan pak. Tapi tidak boleh memilih pilihan yang ketiga ketika secara kesehatan, secara penelitian dokter dia mampu untuk berpuasa. Lah nyontok ngarani gampang bela. Tuku beras wae genai tak do mari wong miskin. Tapi dia mampu berpuasa, maka enggak boleh. Harus tertib. Tertib. Ini keterangan dalam mazhab Syafi'i. Urutannya harus tertib. Jadi urutannya demikian tadi. Pertama memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Fa in aftar yauman, kalau dia berbuka 1 hari, alaihil i'adah. Ia wajib untuk mengulangi min jadid, dari permulaan lagi. Kemudian memberi makan 60 orang miskin. Fa illam yaqduru 'ala shaumi, kalau ia tidak mampu berpuasa, tetapi dijelaskan bisyahadati tib, dengan persaksian dokter. Berarti nek cara kula panjenengan seniki ana surat keterangan dokter tiang niki mboten kuat puasa, Pak. Nah, lha nek umpamane kok tulung mak lah. Lah dokternya disogok kok enggak bisa keterangan. Mboten angsal, Pak. Mboten angsal. Dokternya juga kudu jujur. Oh ya pancen iki duwe penyakit macam-macam nek puasa 2 bulan ora kuat ya. Baru dibuatkan persaksian bahwa dia tidak mampu untuk berpuasa. Fa alaihi it'amu sittina miskinan likulli miskin muddun minat ta'am. Maka ia wajib memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin 1 mud. 1 mud sama dengan 600 jaroman takriban, 600 gram kira-kira. Taruhlah umpamanya dibulatkan menjadi 7,5 gram. 7,5 on atau 750 gram. Walaupun dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang menjadi landasan ini adalah hadis Nabi SAW di dalam riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Suatu hari datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW. Faqala halaktu. Kemudian lelaki ini mengatakan celaka saya. Qala ma sya'nuka. Kemudian Nabi bersabda, apa yang menimpamu?
Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Kemudian lelaki ini mengatakan, saya berhubungan suami istri dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, tastati'u an ta'taki raqabatin. Kamu mampu untuk memerdekakan seorang budak? La. Qala la. Kemudian lelaki ini menjawab, tidak. Jadi ternyata tiang niki termasuk tiang sing miskin, Pak. Nah, miskin. Mboten gak ada harta kok memerdekakan budak. Kemudian Nabi SAW bersabda, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini. Kamu mampu apa tidak untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala, kemudian lelaki ini menjawab, la, tidak mampu. Wis wong ora duwe meriang-meriangan mungkin kados niku, Pak. Nek cara kula panjenengan seniki wis ora duwe meriang-meriangan. Kemudian Nabi SAW bersabda, fahal tastati'u an tad'ami sittina miskinan. Maka apakah kamu mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Kemudian lelaki ini menjawab, tidak mampu. Kemudian Nabi SAW bersabda, ijlis, duduk. Nek cara kulan panjenengan ngosdelah, tunggu sebentar. Fajalasa fa'utiyan Nabi SAW bi'arakin fihi tamrin. Maka Nabi SAW kemudian membawakan satu keranjang yang berisi kurma. Kalau dalam hadis ini dijelaskan, wal iraqul muqtal ad-daham. Jadi satu keranjang penuh dengan kurma. Jadi kurmane niku penuh, Pak. Ora jare mung keranjangnya gede, kurmane sethithik niku mboten, iki keranjang dan isinya penuh kurma. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, khudh hadza fatasaddaq bih. Ambillah ini, maka beri sedekah orang-orang miskin dengan kurma ini. Qala, kemudian lelaki ini menjawab, a'ala afaqru minna. Tidak ada orang yang lebih fakir daripada saya. Di lingkungan dia tidak ada orang yang lebih fakir daripada lelaki ini. Lalu Nabi SAW di dalam hadis ini dijelaskan, fadhahak, tertawa Nabi SAW. Fadhahakan Nabi SAW hatta badat nawajidihi. Tertawa Nabi SAW sampai terlihat gigi taringnya. Kanjeng Nabi niki guyu sebab iki wong wis melarat kok ya nekat, kata niku, Pak. Nah, wis melarat kok ya nekat. Kadang-kadang kula nggih melas, Pak. Melas kadang seniki nggih jaman seniki kathah, Pak. Wong wis susah tapi nekat, Pak. Wis kena uripe susah, ora tahu gelem salat, ora tahu gelem ibadah, ora tahu gelem ngaji. Kathah napa mboten? Kathah niku. Oh niku kan wis wong susah kok nekat maning kan. Ya nek kula kadang-kadang menasehati yang niku. Wong sing jenengane takeran rezeki niku kan memang pun wonten takerane, Pak. Artine mbok arep banting tulang kaya ngapa takerane setitik ya ora bakal mundhak akeh katanya. Mbok arep uripe leha-leha ayam-ayam tapi takerane gede, Pak, rezekine kathah. Wong menungsa niku memang mung sebatas kon usaha karo ndonga. Tapi ya kudu usaha, ora lah ayam-ayam lah tenang masa ora mangsane juga kepenak kan mboten, tetep usaha. Kadang-kadang kula niku nek aweh nasihat nggo adem-adem niku kados niki. Nang dunia susah, sapa ngerti ngemben nang akhirat kepenak. Kados niku. Aja nganti nang dunia wis susah, nang akhirat susah maning. Padahal kesusahan nang akhirat niku abadi. Abadi. Ya nek umpamane wonten tiyang mboten gadah ngono niki, uripe susah pas-pasan. Tapi ngibadahe rajin, ngamalna agamane rajin. Nah,
kan wonten harapan iki, wonten harapan ngemben nang akhirat kepenak. Lah nek wis nang dunya keblangsak, nang akhirat keblangsak, lah sing dindel-ndel apa? Syukur-syukur nang dunia kepenak, nang akhirat kepenak. Kados niku. Kemudian Nabi SAW bersabda, "At'imhu 'iyalak." Beri makan keluargamu. Iyalak itu artinya ahlak. Beri makan keluargamu. Jadi niki ternyata niki wis ora memerdekakan budak, ora puasa 2 bulan berturut-turut, diwehi sekeranjang kurma kon nggo ndahari anake bojone, Pak. Nah niku mau. Tapi bukan berarti terus kula panjenengan gampang-gampang akan iki beulih lah niku mboten angsal, Pak. Karena marotibnya, urutannya menurut para ulama itu harus urutan. Memerdekakan budak wis jelas. Zaman sekarang tidak mungkin karena tidak ada. Maka tinggal 2 dan 3. Puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Tetapi dijelaskan di dalam kitab ini surutul kafaratul uzma, syarat daripada kafaratul uzma. Jadi tidak serta-merta orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari kemudian harus mengkodok dan membayar kafarah. Kalau mengkodoknya jelas, tetapi tidak serta-merta harus membayar kafarah. Syarat yang pertama, ayyakunal wati'u mukallafan. Hendaklah yang melakukan hubungan suami istri itu adalah orang mukallaf, yaitu balighon akilan, orang yang memang sudah balik dan dia berakal. Umpamanya onten sing awan-awan bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, begitu dicek ternyata wong sentet, wong gemblung, tidak wajib membayar kafarah. Wong puasa be ora wajib. Nah, jadi hendaklah dia itu orang yang mukallaf. Yang kedua, ayyakunal wati'u amidan. Melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Siang hari di bulan Ramadan. Falaisa 'alan nasi kafarah. Maka bagi orang yang lupa tidak ada kafarah. Kelalen, Pak. Mboten nonton kafarah. Tapi nek ngelalen kafarah, Pak. Nek ngelalen, Pak. Umpamanya siang hari di bulan Ramadan, hari pertama, tidak ingat kalau itu hari pertama bulan Ramadan, lupa, benar-benar lupa, maka tidak membayar kafarah. Kenapa? Ini dikiaskan kepada orang yang lupa makan dan minum. Tapi insya Allah bab kados niku insya Allah ya ngel lah kon kelalen, masalah niku urusannya besar, Pak. Urusannya besar. Nek dahar karo ngunjuk niku nek kesupen memang kathah sing kados niku. Tapi nek niku insya Allah nggih. Walaupun memang keterangannya seperti itu. Kalau memang dia benar-benar lupa, tidak membayar kafarah. Ya. Kok kelalen. Masya Allah. Okay. Kemudian yang ketiga, ayyakunal wati'u 'aliman bitahrimi. Orang yang melakukan hubungan suami istri itu dia tahu bahwa haram hukumnya melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Memang pun ngerti, Pak. Tapi insya Allah nek seniki rata-rata ngertos lah insya Allah. Fala talzimul jahilu, maka tidak wajib membayar kafarah kalau dia memang jahil, tidak tahu. Mungkin mbeke mlebu Islam, Pak, ngajine mbeke bab toharoh, Pak. Nah, mbeke bab toharoh, urung tekan bab puasa. Ya, itu dimaklumi, Pak. Tidak bayar kafarah kalau memang benar-benar belum tahu. Kemudian yang keempat, ayyakunal wati'u mukhtaron. Hendaklah yang melakukan hubungan suami istri itu memang itu menjadi pilihannya. Memang karepe dewek. Maka dijelaskan fala talzamul mukrah.
maka tidak wajib membayar kafaroh orang yang dipaksa. Nah, memang benar-benar menjadi pilihan. Yang kelima, ayyakunal wati'u asiman bil wat'i. Hendaklah yang melakukan hubungan suami istri itu memang orang yang dia itu berdosa ketika melakukan hubungan suami istri, yang memang dia itu tidak ada uzur untuk tidak berpuasa. Fala tajibu 'alal musafiri, maka tidak wajib membayar kafaroh bagi orang yang sedang musafir, sedang safar. Idza jama'a, ketika dia melakukan hubungan suami istri. Haitsu yurakhasu lahu bil fitri, karena orang yang safar itu dia punya keringanan untuk berbuka. Berbuka. Orang yang sedang traveling, sedang bepergian jauh, dan dia ketika itu tidak berpuasa. Mungkin Arab belum ngomong Jakarta. Memang dia tidak berpuasa dan ada rukhsah. Kemudian ayyakunal wati'u ahlan lisaumi baqiyatil yaumi. Hendaklah orang yang melakukan hubungan suami istri ini adalah memang orang yang dia itu masih memiliki kesempatan untuk berpuasa di sisa harinya. Faman mata ba'dal wat'i au junna lam yajib alaihi li'adami istimrarihi ala ahliyati siyami. Maka orang yang meninggal dunia siang hari di bulan Ramadan berhubungan suami istri, setelah itu meninggal dunia, sisa harinya kan sudah habis. Meninggal dunia belum malam, Pak, belum malam. Siang hari. Jam 1 batal puasanya, jam 3 meninggal. Overdosis obat umpamanya. Nah, maka dia tidak wajib membayar kafaroh. Wis meninggal, Pak. Wis meninggal. Atau di sisa hari dia gila, habis melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, kemudian tiba-tiba jam 3 gila, terus edan, dia juga tidak membayar kafaroh. Membayar kafaroh kepriye wong gemblung, tidak membayar kafaroh. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini ayyakunal wati'u la syabhata lahu ka'an dhanna dukhulil laili aw syakka fi baqaihi. Hendaklah dia termasuk orang yang tidak samar, jelas baginya bahwa itu memang siang hari di bulan Ramadan. Maka kalau orang yang mengira sudah masuk maghrib, sudah masuk malam, ngertine ndarane wis maghrib, Mak, mboten santa, jebulane bar jima, jebulane asing ngasar kata niku. Lah, maka kalau demikian dia tidak membayar kafaroh karena dia tidak tahu kalau itu masih siang hari atau masih adanya sisa malam. Taruhlah lembur dengan istrinya malam hari, kebablasan, Pak, kebablasan nganti subuh kata niku. Nah, ya kan? Tapi memang karena dia itu tidak sadar bahwa itu sudah subuh. Ternyata masjid-masjid spekernya pada pedot kabeh, mboten krungu adzan. Nah, otomatis kan mboten mireng niku suara adzan. Nah, niku karena dia pikir masih malam, karena di dalam rumah itu rumahnya di lampu dimatikan, jendela masih ditutup, ngerti nasi peteng, Pak. Begitu dilihat, ini jam 6. Nah,
Kalau memang dia benar-benar tidak sadar bahwa itu sudah siang hari, maka tidak membayar kafarah. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, kalau yang terjadi demikian, artinya dia tidak sadar kalau itu sudah siang hari, ataupun tidak sadar kalau itu dianggapnya sudah masuk malam tapi ternyata belum, wa yalzamuhul qada fala kafaratan alaihi, tidak wajib membayar kafarah, tetapi dia wajib membayar qada saja, membayar hutang saja. Yang kedelapan, alla yata'ata muftiran akhir kal akli wasyurbi. Hendaklah orang yang melakukan hubungan suami istri ini muftiran akhir, ada sesuatu yang membatalkan yang lain. Kalau dia ada sesuatu yang membatalkan yang lain, maka tidak membayar kafarah. Contohnya ini, kal akli, sudah makan duluan sebelum jima, atau wasyurbi, sudah minum duluan. Tadinya dia nggak kepengin, Pak, nggak kepengin, karena ini nggak boleh adanya khilah atau akal-akalan. Lah nyomen orang bayar kafarah ngombe kisit. Lah niku mboten angsal. Taruhlah gini, dia memang qadarullah puasa siang hari enggak kuat nih, enggak kuat. Dia sudah makan. Niatnya cuma makan saja, Pak. Niat makan saja. Tapi qadarullah begitu melihat istrinya ada keinginan lain. Nah, awal mula niatnya hanya makan, ada keinginan lain. Kemudian melakukan hubungan suami istri. Karena sudah ada pembatal lain yang dilakukan sebelum jima, dia kategori yang tidak membayar kafarah, cukup membayar qada. Nah, sampun suruh nomor tene? Belum ya? Sudah? Oh, okay. Saya tambah 3 masalah lagi supaya tidak menggantung. Kemudian, idza jama'a rajulu aksara min marratin fi yaumin wahidin fal kafaratu wahidun faqat. Kalau ada seorang laki-laki yang dia melakukan jima lebih dari 1 kali dalam 1 hari itu, maka dia cukup membayar kafarah 1 kali. Berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Idza aftara rajulu bil jima'i aksara min yaumin falikulli yaumil kafaratu wal qada. Kalau ternyata ada seseorang yang dia melakukan hubungan suami istri lebih dari 1 hari, umpamanya bulan Ramadan niku kan 1 bulan, kok nganti seminggu, Pak? Minggu pertama 2 hari, besok lagi diulangi lagi sampai taruhlah 6 hari atau 7 hari, maka masing-masing hari yang dia melakukan jima itu di bulan Ramadan, dia wajib qada dan membayar kafarah. Berarti nek umpamanya taruhlah dalam 1 bulan Ramadan siang hari melakukan jima 3 hari, berarti nyarutange pinten bulan, Pak? 6 bulan. Nyarutange 3 dina, puasa nyarutang kafarah berarti 2 bulan berturut-turut, tambah 2 bulan berturut-turut, tambah 2 bulan berturut-turut. Wah, kemeng, Pak. Setengah tahun, Pak. Ini setengah tahun. Berarti 6 bulan berturut-turut. Walaupun tidak harus bersambung selama 6 bulan, tapi yang 2 bulan harus bersambung. Istirahat liren seminggu, nggih. Bayar kafarah maning. Nyarutang bayar kafarah. Nah, itu memang Masya Allah, kafarahnya begitu besar. Satu lagi, man wati'a wa huwa sha'imun shauman naflin fala kafaratan alaihi wala qada. Kalau ia melakukan hubungan suami istri tetapi itu puasa sunnah, puasa Senin Kamis, Pak, dia melakukan hubungan suami istri, tidak ada kafarah dan tidak ada kewajiban membayar hutang karena puasa sunnah. Baik, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, barangkali ada masukan atau pertanyaan 1 atau 2. Tafadhol.
Sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi